Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang terhormat dan juga teman-teman yang berbahagia, izinkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang menganalisa pendidikan inklusi. Inklusi adalah suatu sistem yang dapat saling membagi di antara setiap anggota sekolah sebagai masyarakat belajar. Inklusi meliputi para siswa gifted dan berbakat. Mereka yang mempunyai resiko kegagalan karena lingkungan hidup, mereka yang mempunyai kelainan, dan mereka yang mempunyai prestasi. Rata-rata inklusi adalah suatu sistem yang dipercaya dapat terwujud apabila ada pemahaman dan penerimaan dari semua staf. Beberapa ahli mengatakan bahwa hanya dengan cara ini sekolah dapat menunjukkan sistem inklusif di mana seluruh siswa dapat berprestasi penuh dalam pendidikan umum yang berdasarkan kurikulum eksplisit. Ada yang tahu kurikulum eksplisit? Belum. Kurikulum eksplisit adalah kurikulum yang diperuntukkan bagi siswa yang pada umumnya tidak dapat diakses oleh para siswa yang berkelainan. Jadi kurikulum eksplisit adalah kurikulum yang diperuntukkan bagi siswa yang pada umumnya yang tidak dapat diakses oleh para siswa berkelainan. Jadi untuk siswa normal. Karena ini kita itu pakai sistemnya yang kurikulum implisit, yaitu kurikulum yang dipakai oleh siswa yang normal dan juga siswa berkelainan. Jadi kurikulum itu ada 2 tadi yang dijelaskan. Yang pertama eksplisit, yaitu yang diakses oleh siswa pada umumnya atau normal. Yang kedua kurikulum implisit, yaitu yang diakses oleh siswa pada umumnya dan juga siswa berkebutuhan khusus. Adapun sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa penyandang cacat dalam program yang sama. Dari satu jalan untuk menyiapkan pendidikan bagi anak penyandang cacat adalah pentingnya pendidikan inklusi, tidak hanya memenuhi target pendidikan untuk semua dan pendidikan dasar 9 tahun. Akan tetapi banyak keuntungannya, tidak hanya memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak, tetapi lebih penting bagi kesejahteraan anak. Karena pendidikan inklusi mulai dengan merealisasikan perubahan keyakinan masyarakat yang terkandung di mana akan menjadi bagian dari keseluruhan. Jadi sekolah inklusi ini lebih banyak menguntungkan bagi anak-anak yang penyandang disabilitas, yaitu tidak hanya memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak, tapi lebih penting bagi kesejahteraannya. Ya, selanjutnya gagasan pendidikan inklusi. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan, seperti yang tertuang pada Undang-Undang 1945 Pasal 31. Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jadi dengan kita berpendidikan, maka hidupnya akan lebih bermartabat, dan pastinya negara kita itu sudah memberikan fasilitas kepada
kita semua. Namun karena kita juga tidak sendirian, sahabat-sahabat kita dari Sabang sampai Merauke yang begitu sangat banyak, sehingga di situ menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah sistem pendidikan di Indonesia itu sudah sesuai dengan cita-cita. Selanjutnya, selama ini anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabel yang disebut dengan sekolah luar biasa. Kalau di daerah Purwokerto mungkin SKB. Secara tidak disadari, sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusivisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Seiring dengan berkembangnya tuntutan kelompok difabel dalam menyuarakan hak-haknya, maka kemudian muncul konsep pendidikan inklusi. Salah satu kesepakatan internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional yang disahkan pada Maret 2007. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Titis. Oke, kurikulum pendidikan inklusi menggunakan kurikulum sekolah reguler atau kurikulum nasional yang dimodifikasi atau diimprovisasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan karakteristik atau ciri-ciri dan tingkat kecerdasannya. Namun pada kurikulum ini bisa diimprovisasi. Contohnya misal teman-teman nanti akan menjadi seorang guru ibaratnya. Nah di dalam kelas ini teman-teman mempunyai salah satu anak yang ibaratnya berkebutuhan khusus. Nah nanti teman-teman bisa menerapkan kurikulum yang inklusi seperti ini atau diimprovisasi. Bagaimana nanti siswa-siswanya atau anak didik teman-teman membutuhkan satu pembelajaran yang lebih eksklusif ibaratnya begitu. Nah, dalam sistem pembelajaran Indonesia itu menerapkan sistem competitive learning atau sistem belajar yang sangat kompetitif, di mana nanti siswa-siswa ini pastinya teman-teman merasa tidak bahwa teman-teman di sini itu ketika teman-teman masih usia sekolah, nah teman-teman itu merasa belajarnya itu terlalu bersaing, merasa tidak? Atau memang tidak ada persaingan di antara teman-teman? Kayaknya tidak ada yang merasa ya. Tapi dengan kacamata yang kita lihat bahwa di Indonesia ini banyak sekali persaingan-persaingan yang terjadi. Contohnya ketika ada seseorang yang mungkin ranking pertama atau ranking kedua, itu mereka akan berlomba-lomba pastinya untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik begitu. Nah itu salah satunya adalah penerapan competitive learning. Selanjutnya ada sistem pembelajaran inklusi, itu nanti teman-teman bisa menerapkan menciptakan suasana yang cooperative learning, yaitu saling tumbuh, saling support gitu ya. Lalu ada nanti bisa menerapkan mutual understanding, yaitu teman-teman nanti akan memahami kekurangan masing-masing antara satu sama lain, baik siswa dan juga guru nanti akan sama-sama paham di mana nanti kekurangan satu sama lain akan sama-sama disupport, sama-sama sama-sama didukung, atau ibaratnya kalian itu punya dukungan atau support gitu dari baik dari guru maupun dari siswa sendiri. Lalu ada care atau peduli. Nah setelah adanya mutual understanding atau memahami kekurangan masing-masing, nanti teman-teman akan timbullah adanya kepedulian. Jadi setelah paham kekurangan masing-masing, nanti akan timbul rasa care atau peduli. Begitu. Nanti teman-teman bisa menerapkan ini di kemudian hari ketika teman-teman menjadi guru. Tadi ada cooperative learning, lalu ada mutual understanding, lalu ada care. Itu bisa diterapkan ketika teman-teman nanti akan menjadi guru. Begitu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dea. Selanjutnya, modifikasi kurikulum dilakukan terhadap alokasi waktu, isi atau materi kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, lingkungan belajar, dan pengelolaan kelas. Modifikasi kurikulum pendidikan inklusi dapat dilakukan oleh tim pengembang kurikulum
yang terdiri atas guru-guru yang mengajar di kelas inklusi bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, terutama guru pembimbing khusus yang sudah berpengalaman mengajar di sekolah luar biasa dan ahli pendidikan luar biasa yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Dasar Inklusi yang sudah dikoordinir oleh Dinas Pendidikan. Kendala dan kelemahan penyelenggaraan pendidikan inklusi diantaranya yaitu minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar disiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi kebenaran anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel, sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu inklusi adalah suatu sistem yang dapat saling membagi di antara setiap anggota sekolah sebagai masyarakat belajar. Inklusi meliputi para siswa yang berbakat, mereka yang mempunyai risiko kegagalan karena lingkungan hidup mereka yang mempunyai kelainan, dan mereka yang mempunyai prestasi rata-rata. Selama ini, anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan sekolah luar biasa atau SLB. Kurikulum pendidikan inklusi menggunakan kurikulum sekolah reguler atau kurikulum nasional yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan karakteristik atau ciri-ciri dan tingkat kecerdasannya masing-masing. Ya, sekian dari kami. Untuk teman-teman silakan apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan. Terus yang di bayangan Mbak Naswa belajarnya gimana? Misalnya berkebutuhan khususnya ada yang pengacara. Ya. Terus bayangan-bayangan sekolahnya gimana coba? Ya ada gedungnya. Iya, nggak salah, bener nggak salah. Iya. Atau dari yang cowok mungkin ada perspektif lain tentang semisal ada kata-kata SLB yang muncul di otak kalian, yang pertama itu apa? Pertama adalah anak luar biasa. Iya, bener, nggak salah, bener Kak. Luar biasa yang seperti apa, Mas Fadil? Jurusan SLB itu cuma beberapa unit. Nah, jadi untuk sekolah-sekolah biasa seperti di di SD, SMP, SMA itu saja perlu adanya guru profesional atau PPG. Nah, masa untuk sekolah yang luar biasa untuk jurusannya saja sedikit, unit yang membuat jurusannya sedikit. Itu bagaimana caranya? Mirisnya Indonesia memang belum ramah adanya dengan anak-anak luar biasa. Contohnya ada anak Down syndrome, ada anak tunagrahita, ada anak tunawisma gitu kan. Nah, begitu juga kita lihat dari fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar kita. Apakah sudah ramah oleh disabilitas? Belum kan? Kita lihat di depan deh. Depan di UNU aja deh. Apakah udah ramah untuk disabilitas? Belum kan? Nah, memang Indonesia belum ramah adanya dengan disabilitas. Adanya guru-guru profesional dan univ-univ profesional itu memang harus kita dukung adanya gitu. Dengan penyampaian aspirasi, dengan kan sekarang itu kalau apa-apa itu harus bilang lewat media sosial. Ya nggak? Nah, seharusnya banyak sekali suara-suara yang harus terdengar dengan adanya isu-isu yang seperti itu. Jadi bagaimana nanti teman-temannya akan menyuarakan itu. Terus kalau untuk univ-univ sendiri, kan sudah saya bilang tadi bahwa Indonesia memang belum ramah dengan adanya disabilitas dan lain-lain, dan seharusnya memang
bukan hanya dari pemerintahnya saja, tapi kita juga harus mendukung adanya hal tersebut. Indonesia memperhatikan sekolah luar biasa apa belum, itu saya kira memperhatikan tapi sangat-sangat kurang. Apalagi sekarang isu pengurangan anggaran di berbagai sektor itu sangat-sangat memprihatinkan. Sebab dalam mencapai tujuan tadi agar sekolah luar biasa itu bisa berkembang, salah satunya yaitu utamanya itu meningkatkan anggaran pendidikan. Kalau anggarannya dikurangin, nanti yang mau ngajar pun ya gimana ya, kan lemes. Terus kalau anggaran lainnya juga dikurangin juga kan akan berpengaruh. Jadi anggaran itu faktor utama, dan dengan adanya isu pengurangan anggaran ini sangat berdampak luar biasa, terutama di dunia pendidikan. Tambahan Mas Ibnu? Saya kalau anggaran ya, kalau menyampaikan anggaran, pasti tahu anggaran yang dipotong, anggarannya untuk apa? Anggaran yang dipotong itu anggaran apa? Tapi saya anggaran pendidikan kan yang dipotong itu cuma buat alat ATK, terus kayak salah sehat ataupun acara-acara yang memakan banyak anggaran. Jadi kalau untuk anggaran kayak KIP itu dan lain-lain itu tidak ada pemotongan. Jadi yang cuma kayak alat tulis, terus kayak biasanya ada FGD yang forum discussion, nah itu hal-hal yang forum-forum yang seperti itu yang tidak terlalu tidak terlalu dibutuhkan itu baru ada pemotongan anggaran. Itu di sektor pendidikan. Itu urusan saja. Nah, terus kalau memang Indonesia belum ramah disabilitas, mungkin ada solusi atau solusi yang ditawarkan dari kelompok Anda. Indonesia bisa ramah disabilitas itu dengan beberapa kriteria. Nah, kriteria seperti apa? Seperti itu. Nah, teman-teman nggak tahu dari kajian berdasarkan apa? Itu katanya Indonesia belum ramah karena disabilitas di luar. Nah, biar Indonesia ini bisa disebut ramah disabilitas itu kriterianya seperti apa? Saya juga belum tahu, teman-teman pasti belum tahu. Ya biar tahu, kalau nggak tahu kan kita bisa ikut sosialisasi sama teman-teman yang lain, biar kalau ada orang disabilitas ya kita seperti apa? Seperti itu. Kriteria agar Indonesia menjadi negara yang ramah disabilitas. Oke. Salah satunya penggunaan paving-paving di jalanan. Teman-teman tahu nggak sih paving-paving yang berbeda? Kita lihat di area Menara. Ada paving yang berwarna kuning yang berbeda sendiri dengan paving yang lain. Iya. Nah, teman-teman tahu nggak sih itu gunanya buat apa? Ya benar, buat jalan, benar. Ya buat. Tadi kata Mas Alis apa Mas Alis? Iya. Nggak salah, buat jalan, memang benar. Ya, dengan adanya paving yang seperti itu, berarti Banyumas sudah menyumbangkan salah satu fasilitas umum. Ya, bentuk kepedulian umum melalui fasilitas umum di paving yang kuning, sayang. Salah satu penyumbangan akses disabilitas. Oke, selanjutnya kita lihat di televisi. Teman-teman masih nonton TV nggak? Ya, yang nonton. Di televisi itu ada bukan tutor sih, apa ya bilangnya? Misindo. Ya, bahasa isyarat yang misal di berita itu di pojok sebelah kanan apa ya? Di sebelah kanan itu ada tutor-tutor yang misindo. Itu salah satu kriteria Indonesia ramah disabilitas. Bukan tutorial. Oke. Selanjutnya kemudahan akses. Kalau lewat HP sendiri, teman-teman tahu nggak ada inovasi yang itu loh. Misal kita kan pakai Gojek ya. Tapi yang ini tuh inovasi buat teman-teman apa sih, tunawisma ya? Kalau nggak bisa lihat tunawisma ya? Tunanetra, sorry. Ya, mungkin Mas Lukman mau jadi. Ya, salah. Tunajam. Oke. Nah, ternyata Indonesia itu punya inovasi terbaru bahwa orang-orang tunanetra itu mereka sebisa mau jalan kemana itu bisa melalui aplikasi-aplikasi yang seperti itu nanti diarahkan. Pernah
pernah lihat nggak sih di beranda TikToknya teman-teman atau beranda Reelsnya teman-teman ada orang tunanetra terus dibimbing jalan ke rumahnya lewat aplikasi, lewat kayak video call gitu? Belum pernah. Jadi Indonesia itu sebenarnya dibilang belum ramah, tapi ternyata udah ada beberapa inovasi. Berarti maksudnya kurang ramah ya, kurang ramah. Nah, dengan adanya inovasi-inovasi yang terus bermunculan, insya Allah kedepannya Indonesia akan menjadi negara yang ramah dengan disabilitas. Gitu. Terus kita lihat di tempat umum, contohnya kayak apa ya, bank ya. Kayak misal di bank, itu tuh ada jalur khusus untuk orang-orang disabilitas. Begitu. Di Trans ada ya? Mbak Helwa gimana? Mbak Helwa di Trans apakah ada? Dua kursi doang. Masih misal yang disabilitasnya ada 5. Ngalah sih normal. Si Nano ngalah. Tapi Mbak Helwa cak ngalah Mbak. Ya, coba. Parah banget. Begitu. Jadi udah sebenarnya udah ada beberapa inovasi-inovasi yang ramah untuk kaum-kaum disabilitas. Begitu Mas Ib. Mungkin teman-teman mau menerapkan salah satunya, nanti teman-teman bisa daftar, ada aplikasi apa aku lupa sih namanya, tapi ada aplikasi yang membantu teman-teman tunanetra itu untuk pergi kemana-mana lewat telepon begitu loh, kayak mengarahkan ini arahnya kemana gitu. Terus teman-teman nggak sih kalau Gojek itu ternyata ada loh yang pakai kursi roda Gojeknya? Tahu nggak teman-teman? Berarti searchingnya kurang banyak. Kayak. Nah, kalau dalam bidang kita kan bahas juga tentang pendidikan agama Islam ya. Oke, ternyata untuk orang-orang tunarungu ini mereka itu punya aplikasi Al-Quran tersendiri. Enggak dong. Bukan. Ya bukan Braille. Ya kali handphone kayak gini mau jadiin Braille gimana, Mas? Ya, jadi untuk aplikasi Al-Qur'annya sendiri itu ada namanya Mukmin. Teman-teman boleh searching sendiri-sendiri. Itu ada namanya aplikasi Mukmin. Itu untuk teman-teman tunarungu belajar Al-Qur'an gitu. Boleh di searching terlebih dahulu. Ibaratnya tunarungu itu, ini kita sharing aja ya. Tunarungu itu kan nggak tunanetra apa sama sih sebenarnya? Tunarungu ada. Iya, maksudnya apakah tunarungu itu juga tidak kan ada kan? Teman-teman tahu nggak TikTokers yang tunarungu tapi dia itu masih bisa lihat? TikTokers yang tunarungu tapi beliau masih bisa lihat? Nggak bisa dengar kan? Tapi dia masih bisa lihat kan? Iya. Iya. Iya bener. Begitu. Jadi Mukmin ini aplikasinya sebenarnya kayak NU online nggak sih? nggak ada yang pakai di sini, nggak ada yang pakai. Iya, makanya kita belajar sama-sama biar kita sama-sama tahu begitu kan? Apa? Diskusi gak apa-apa. Untuk uang apakah ada tunanetranya? Awang, teman-teman merasa nggak sih duit? Ada yang bawa duit nggak? Aku nggak bawa duit. Nah, coba deh di bagian angkanya itu tuh ada yang bisa bisa dirabah. Dia tuh dialusin. Bisa disentuh Mas, di bagian angka coba diraba-raba.
Dirasainnya pakai hati, dong. Yang saya ketahui sih pinggir-pinggir ini ada garis-garis ini. Iya. Menunjukkan apa angka uang itu berapa. Nah, itu tahu kan? Ya udah. Pura-pura tidak tahu. Ih. Ini kan jadi rame. Ini kan dikasih tuan cuy. Ya, Oke, sebenarnya teman-teman itu udah ada inisiatif tahu dan menjadi perantara teman-teman disabilitas untuk membantu. Jadi teman-teman di sini jangan apa ya, kalau ada orang disabilitas jangan apaan sih gitu. Ini nggak sih, teman-teman itu bisa menjadi perantara pembantu buat teman-teman disabilitas. ya betul. Gitu ya Mas A ya. Atau mungkin nanti Mas Oo mau ada, oh ya Mas JM. Mas JM kan sebagai ketua Hima ya, Masya Allah. Nah, mungkin ada program kerja yang mau ada pendidikan inklusi ke SLB sangat terbuka ya. Boleh silahkan. Ya, mengemukakan pendapat. Mungkin teman-teman mau belajar juga nanti semisal teman-teman jadi guru nanti atau sebagai tutor begitu, nanti teman-teman bisa belajar gini loh cara belajarnya orang-orang SLB, gini loh cara belajarnya orang-orang spesial gitu, bisa lewat observasi begitu juga. Kalau ODGJ itu masuk. Beda itu beda. Itu beda. Itu beda pembahasan. Cukup dari kelompok kami, mohon maaf banyak kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, disabilitas itu ada berapa jenis sih? Coba. Browsing mbak. Ya disebutkan dong, jangan dihitung. Disebutkan satu apa? Apa lagi? Yang tuna dagang tadi siapa yang bilang? Fadil Tuna dagang. Oh, sudah browsing apa coba? Ada berapa? 4 jenis. Coba, kamu berapa? 5 dan lain-lain 6. Coba disebutkan dong. Disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik, disabilitas ganda, disabilitas lain-lain. Sama nggak? Iya kan? Pertama apa tadi? Pertama apa tadi? Fisik, Pak. Apa ya contohnya? Ya, kayak fungsi gerak, kesulitan berjalan. Iya kan berarti tuna daksa. Tuna daksa itu yang buntung itu ya. Tuna daksa, terus apa lagi? Kayak yang fisik siapa, Pak? Tuna rungu ya fisik ya. Tuna rungu, tuna wicara, bisu. Tuna daksa yang buntung itu kan. Apalagi yang fisik lah, yang panca indera ya. Oke, ya, Pak. Yang kedua Pak, Intelektual. intelektual itu ya Pak. Ya, kesulitan belajar. Contohnya apa? Ya, kayak susah menghafal itu. Ya itu istilah lainnya apa? Apa istilahnya ya, Pak? Enggak suka istilah-istilah. Disleksia ya. Selek juga. Disleksia itu tidak bisa menyeleksi apa-apa. Otak yang udah di atas di otak. Iya kan? Tiba-tiba hilang. Autisme. Iya kan? Iya enggak? Apa ateis? Autis itu ya kalau misalnya kita bicara tentang IQ itu ya. Autis itu di IQ nomor berapa ya? Paling bawah lah. Kalau yang atas itu jenius, di tengah kan rata-rata.
Iya, terus polo yang bawah itu. Coba autis. Coba browsing autisme adalah apa coba? Autis. Kalau kamu malam-malam pas hujan kan autis gitu kan. Idiot. Bahasa Jawanya idiot. Idiot. Kamu pernah nggak menjumpai anak-anak idiot? Pernah nggak? Sering. Lola itu? Oh gitu ya. Anak idiot itu mengontrol dirinya sendiri susah loh. Misalnya kayak mengontrol biar air liur nggak keluar gitu, itu susah. Mengontrol biar mukanya terkatup gitu kan, nggak melongo terus itu susah. Coba yang nomor 3 Pak. Kalau mental apa? Depresi. ODGJ berarti kan? Tadi ada yang nyebut. Iya berarti. Masuk ke sekolah ODGJ. Schizophrenia. Apa lagi? Iya kan? Apa tadi istilahnya? Kecemasan ya. Oh, kecemasan ya. Oh ya. Anxiety ya. Sindrom apa? Apa namanya sing wonge pada kabeh. Down syndrome. Ya, 1000 aja. Down syndrome. Terus selanjutnya apa lagi? Sensoriknya kayak apa? Ya itu baru kayak penglihatan, pendengaran. Penglihatan. Itu Yang tunanetra itu sensorik ya berarti. sensorik. Oh, kalau yang fisik tunadaksa ya? Oh iya. Lumpuh terus buntung. Terus kayak yang X sama yang O itu. Oh, kayak gini ya? Apa sih namanya kalau di IPA? Iya, lupa saya. Itu yang fisik yang itu ya. Kalau yang sensorik yang tunarungu, tunawicara, tunarungu, tunawicara, tunanetra. Ya, tunarungu, tunawicara, tunanetra. Apalagi yang lain-lain ya terakhir. Ganda Apa itu contohnya? fisik dan intelektual ya itu tadi yang Oh ya, gabungan ya. gabungan. Oke. Udah buntung, nggak bisa bicara. Iya. Itulah. Kita kembali yang pertama tadi. Kalau yang apa tadi tuna fisik itu contohnya lumpuh ya. Itu masih memungkinkan ya, maksudnya kita masih sering menjumpai orang yang lumpuh menggunakan kursi roda, ada yang mendorong gitu kan. Main bola, menang. Ya, para apa? Iya, Paralimpik. Ya itu kan ya, yang para itu. Para-para lah gitu. Ya itu berarti untuk yang tuna fisik ya. Untuk yang ya disabilitas fisik. Kalau yang apa tadi ya selanjutnya? Autis ya. Apa? Yang selanjutnya istilahnya apa? Intelektual itu yang nanti sekolahnya SLB itu. Sekolah luar biasa sekali, SLBS. Yang saya pernah lihat itu di Cilongok. Bukan Cilongoknya, apa namanya? Cilongok Barat apa masih Cilongok apa sih ya? Pernah sih. Ada ya. Yang saya pernah lihat itu di Losari kesini apa namanya? Selatannya desa selatan Losari apa namanya? Kalisari. Cikidang ya. Itu ada sekolah SLB juga di sana. Kalisalak nanti.
Yang baru ini kan yang di sini kan Ibadah Haji tuh Pak. Lah di sana itu kan lagi cari guru. Oh, lagi cari guru. Yang jurusannya itu yang SLB. Nah itu belum nemu. Soalnya emang tadi saya browsing juga ternyata emang untuk jurusan di UNIF yang SLB itu emang cuma beberapa UNIF yang udah menyediakan jurusannya. Itu cari SDM-nya susah sih ya. Maksudnya gini, kalau mau mendirikan satu prodi baru di perguruan tinggi itu harus ada minimal 5 dosen, calon dosennya yang ilmunya linear. Prodi SLB misalnya. Ilmunya tentang SLB, S2 yang minimal S2, ilmunya SLB semua 5. Kalau mau membuka prodi tentang itu tadi bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat kan ada yang Sibi, ada yang Bisindo ya, ada 2 itu. Yang kayak gini lah, nggak ngerti saya juga. Kayak gini. Kayak gini kan saya tahunya itu. Adan mas, adan. Gimana sih? Kalau misalnya kita mau membuka prodi itu tadi ya, bahasa isyarat, itu juga harus ada 5 calon dosen yang dia sudah S2 dan ilmunya itu linear. Itu kan susah. Berat itu. Syaratnya susah, syarat administrasinya. Terus apa lagi itu? Selanjutnya apa tadi? Mental ODGJ ya. Kalau ODGJ mental itu biasanya larinya ke rehabilitasi. Tahu rehabilitasi? Tahu. Sudah pernah ada yang ke sana? Di YouTube banyak. Ada yang mantan sana nggak? Di sini udah keluar. Sudah keluar. Rehab itu kan ada 2 kan ya, ada yang rehab gila itu, ada yang rehab karena obat-obatan. Narkoba biasanya itu. Itu juga orangnya aneh-aneh kan? Iya aneh banget. Rehab itu. Kamu misalnya kamu jadi guru, kamu pernah nggak membayangkan punya murid? Ya itu tadi orangnya autis misalnya gitu. Coba kamu pernah membayangkan nggak? Ya normal aja nggak terima Pak. Ya normal marah-marah. Bukan yang nggak normal. Ya sing Kasus langsung. Ada autis kebalikannya hiperaktif, itu juga lebih memberatkan lagi itu. Iya itu hiperaktif. Dia bisa Salto ya bener. Ayo kancing Pak. nggak pernah bisa berhenti itu, nggak bisa duduk. Merepotkan, membingungkan sekali itu. Astagfirullah. Pikirannya gue ya. Jadi tadi ya pendidikan inklusi ini karena berat ya. Apalagi kalau kita mengingat bahwa jenis-jenis disabilitas itu ada banyak, ada 6 ya tadi apa 5 ya, ada 6 ya. Kalau kita mau negara misalnya mau mengakomodir semuanya kan kayaknya masih kesulitan. Paling bertahap. Pertama dari yang paling mudah dulu ya, menyediakan fasilitas bagi orang-orang yang menggunakan kursi roda. Misalnya di bis kendaraan umum trans. Terus misalnya di kampus. Kalau misalnya di UIN Saizu, direktoratnya kan ada tangga lantai yang pernah lihat itu kan. Itu kan dikhususkan untuk yang menggunakan kursi roda. Besok Mas. Ya bikin gedung dulu lah. Iyalah. Oh iya minimal. Minimal kipas lah. Bener. Jadi kamu tahu nggak Ibu Sinta Nuriyah nggak? Tahu nggak? Tahu. Iya kan. Jadi saya kemarin di Gus Durian, jadi saya sedikit tahu tentang rahasia, bukan rahasia ya, cerita. Ibu Sinta Nuriyah itu kalau ke Purwokerto, dia pasti nginepnya di hotel. Bukan yang
Yang jalan dokter angka itu loh, yang apa namanya? Horizon apa ya? Apa sih? Apa Java Heritage? Iya, Java Heritage ya itu. Pasti nginepnya di sana karena di sana ada satu kamar yang itu khusus dimodifikasi oleh Pak Buntoro untuk Ibu Sinta. Jadi satu kamar di hotel Java Heritage itu direnovasi oleh Pak Buntoro untuk memfasilitasi Ibu Sinta itu. Dari kamar mandinya sampai kamar mandinya sampai kamarnya. Kan orang-orang seperti beliau kan nggak bisa ke kamar mandi yang pakai kloset duduk itu kan, kloset yang jongkok itu kan nggak mungkin gitu. Apalagi nanti dia nggak naiknya gimana gitu kan. Jadi makanya harus disediakan fasilitas khusus yang bisa mengakomodir orang-orang seperti itu. Itu juga membongkar fasilitas yang tadinya untuk orang normal menjadi ramah disabilitas, itu juga butuh biaya juga, Mas. Butuh biaya. Paling sementara kan yang memungkinkan itu ya. Terus SLB bisa ya. Terus tadi rehab ada ya, rehab. Terus aplikasi-aplikasi juga sudah semakin banyak kan sekarang aplikasi. Misalnya ketika orang yang nggak bisa bicara, dia mau ngomong, dia pakai aplikasi bisa kan. Atau orang yang dia nggak bisa bicara, dia mau ngomong kan pakai tinggal ngetik gitu, diketik gitu. Atau sebaliknya, orang yang tidak bisa melihat, itu kan ada aplikasi yang bisa membantu untuk menjembatani komunikasi. Tapi kalau pendidikan inklusi, kamu bisa membayangkan nggak sih orang normal barengan sama orang disabilitas belajar bareng itu? Gimana? Kamu membayangkan, bisa nggak? Kamu bisa nggak membayangkan kayak gitu coba? Anak normal sama anak yang autis misalnya suruh belajar bareng gitu. Kamu bisa membayangkan nggak? Ada ya? Di SD itu dulu pernah ada. Ada. Terus prakteknya gimana coba? Materi yang diajarkan itu seperti apa? Atau gini, maksudnya gini. Kalau normal kita yang pernah belajar normal kan ada target kan, semester 1 mau belajar ini, semester 2 ini, 3 ini gitu seterusnya kan. Kalau kalau dicampur itu anak normal dan anak yang autis, pasti kan target penjenjangan materinya jadi berkurang kan, harus menyesuaikan anak-anak yang terlambat memahami itu kan. Ya. Kalau menurut saya kayaknya belum itu sih Pak. Belum efektif ya. Belum diterapkan. Itu hanya betul kesimpulannya kayaknya tadi benar ya, hanya baru eksperimen ya, percobaan ya. Ya kebanyakan kan kalau ada satu anak ataupun 2 anak yang di kelas yang normal itu ada autis atau biasanya dia gitu sih, yang disabilitas intelektual. Jadi biasanya yang lain udah naik sampai SMP, dia masih di SD kelas 2. Nah makanya itu kan menjembatannya gimana coba, kan susah itu. Temenmu satu kelas, waktu kelas 1 sama bareng gitu kan, kamu sudah lulus kelas 6, dia masih kelas 1 terus gitu kan. Gimana coba gitu kan, gurunya kan pusing itu, ini anak gimana ini, dinaikkan dia nggak mampu, nggak dinaikkan membosankan gitu. Makanya banyak kendala ketika berbicara tentang pendidikan inklusi ini ya, prakteknya itu yang kesulitan. Atau ada yang punya saudara disabilitas nggak? Nggak ada ya? Paling disabilitasnya tuna duit ya. Tuna duit ya. Iya nggak? Disabilitasnya tuna duit gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk minggu depan berarti apa yang pendidikan apa?